Halo, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IR. Video kali ini kita akan bahas tentang sebuah akses point yang bisa menampung ratusan user juga, yaitu EnGenius ENS6 10 EXT. Oke, ini adalah sudah di unboxing jenis EnGenius ENS6 10 EXT. Ini dosnya dan ini adalah device-nya. EnGenius ini banyak yang menggunakan untuk point to point dengan jarak bahkan menurut speknya bisa lebih dari 37 km, akan tetapi beberapa pelanggan mencobanya di sekitar 10 km masih worth, ada yang 12 km masih worth, karena belum ada yang mencoba di atas 15 km. Oke. Ini adalah power adaptornya dan 4 buah antena, bisa lihat. Nah, ini adalah 4 buah antena. Jadi antena 2 di atas dan 2 di atas dan 2 di bawah. Antena vertikal. Oke, sahabat IR, untuk settingannya kita akan lakukan settingan simple saja. Settingan menu penting kita sudah bisa menggunakan access point dari EnGenius ini. Oke, sahabat IR, itulah informasi untuk sebuah access point yang terbaru, EnGenius ENS6 10 EXT, yang banyak digunakan. Hotel-hotel banyak menggunakan EnGenius tipe ini, dan juga banyak yang di rumah sakit juga menggunakan tipe ini, dan beberapa kantor, dan sampai saat ini ada beberapa kantor juga meminta untuk menggunakan EnGenius ini. Kecil, mungil, dan settingannya mudah, sangat simple. Bahkan dengan menggunakan default pun sudah bisa digunakan. Oke, sahabat IR, simak settingannya. Sahabat, kita akan setting EnGenius terhubung lewat LAN. Kita akan ke IP manualnya seperti ini, properties, protokol 4. Oke, IP address dan default gateway-nya seperti ini, 192.168.1.1 IP address default dari EnGenius ENS610 EXT. Kita ketikkan menggunakan Mozilla browser saat ini 192.168.1.1, enter, dan ini adalah tampilan loginnya. User admin, passwordnya admin. Kita akan klik login ya. Oke, sahabat, kita akan diminta untuk membuat akun administrator yang baru, new account. Kita pakai admin saja, usernya, passwordnya sesuai dengan yang kita inginkan. Konfirmasi kembali password yang kita buat dan klik apply. Oke, kita klik ignore. Oke, setelah kita klik ignore, maka login ulang dengan user dan password yang kita rubah. Oke, ini adalah tampilan dashboard dari EnGenius Access Point EnGenius ENS610 EXT. Tampilannya seperti ini. Ada device status, connection, real time di overview ini. Jadi menu overview ada device status, ada connection dan real time. Menu network ada basic dan ada wireless. Kita lihat di network, ini adalah menu basicnya. Oke, ada IP network setting, mau statis atau DHCP. Jadi kita akan menggunakan DHCP IP address untuk dinamis saja. Device name ini namanya, bukan nama WiFi. Jadi nama device, kemudian informasi untuk SSID-nya. Oke, SSID-nya adalah EnGenius seperti yang sahabat lihat. Kita bisa mengaktifkan 1, 2, 3 sampai 8 SSID. Nah, kita contoh Balai KB Weda EXT. Jadi kita buat external access point dari paket yang kita desain ini. Oke, di sini ada 2,4 GHz dan 5 GHz.
Jadi nama WiFi atau nama SSID kita bisa memilih. SSID pertama ini kita aktifkan misalkan 2,4 GHz saja. Untuk balai KB Weda kita beri nama balai KB Weda 2,4. Selanjutnya kita aktifkan SSID yang kedua atau nama WiFi yang kedua, misalkan balai KB Weda 5 GHz. Oke, yang empatnya kita tambah GHz nya. Ini kita centang pada atau cek pada 5 GHz. Oke, untuk enable SSID yang management interface ini kita bisa hilangkan ceknya untuk tidak muncul. Kalau tidak dihilangkan akan muncul sebagai SSID management, nanti akan kita hilangkan. Oke, untuk RSSI threshold juga ada di sini. Kita bisa mengaturnya, mengenable atau disable pada 2,4 maupun 5 GHz. Jadi ada informasi untuk receive sinyal strength indikatornya, kita bisa cek dan uncheck, disable dan enable. Kemudian kita di menu region wireless setting ini, di regionnya kita belum memilih negara, kita akan pilih Indonesia sebelum kita apply secara keseluruhan. Kemudian operation mode ini jangan lupa karena kita mau setting sebagai access point, sehingga kita memilih access point. Ada beberapa menu dalam operation mode ini di access point Engenius NS610 XT ini. Oke, 20 MHz untuk 2,4 dan 80 MHz untuk di 5 GHz. Jadi band 5 nya kita set pada channel mode di 80. Oke, client limitnya kita bisa batasi. Ya, di sini defaultnya 127 dan jangan lupa klik apply. Oke, setelah apply konfigurasinya membutuhkan waktu beberapa menit sampai semuanya ready. SSID balai KB Weda 2,4. Oke. Management interface SSID nya kita tidak muncul. Oke sahabat IR, kita cek yang SSID yang kita buat tadi. Jadi balai KB Weda 2,4 sudah muncul pada deretan nama WiFi, mesh ID dan password. Jadi bisa kita koneksikan jika ada device yang bisa berekstensi atau support mesh WiFi, kita bisa koneksikan karena Engenius NS 610 XT ini support mesh WiFi, atau bisa menyambung dengan device sesama mesh. Kita klik OK. Yang penting mesh ID dan passwordnya. Kita klik apply untuk mengapply settingan kita. Settingan-settingan yang penting untuk access point Engenius N610 EXT simple saja, tidak perlu ribet. Yang paling penting adalah Engenius N610 EXT ini bisa mesh WiFi. Jadi device yang extender maupun repeater yang ada support mesh WiFi kita bisa mengconnect dengan Engenius. Oke sahabat IR, balai KB Weda 5 GHz dan 2,4 GHz sudah ada dari settingan access point Engenius NS10 N610 EXT. Oke sahabat, itulah settingan penting untuk Engenius N610 EXT, dan nama WiFi dan SSID nya sudah ada. Tinggal kita menggunakan dan kita colokkan ke MikroTik maupun ke access point, tinggal kita gunakan. Dan sekarang kita kembalikan IP manual yang kita setting di awal. Untuk settingan atau setup ini, kembalikan IP manual ke IP otomatis. Oke, internet protokol. Oke, kita kembalikan ke IP otomatis karena kita setting, jadi kita buat manual. Ya sahabat, settingan kita sudah selesai. Nama WiFi nya juga sudah muncul, nama WiFi dari Engenius
ENS 610 EXT ini terkoneksi dengan balai KBW 5 GHz, jadi di band 5. Oke, sukses sahabat. Pada band 5 kita uji coba kali ini dengan Play YouTube. Untuk sahabat semua, semoga settingan akses point yang support mesh wifi juga ini. Informasi untuk sahabat semua, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.